Pemirsa, mulai 1 Desember 2021 hingga 30 November 2022 mendatang, Indonesia memperoleh kepercayaan memegang presidensi G20 tahun 2022. Dalam presidensi ini, Indonesia mengusung tema Recover Together, Recover Stronger atau pulih bersama, bangkit perkasa. Sebelum Indonesia, posisi presidensi G20 ini dipegang oleh Italia. Selain penyerahan estafet presidensi G20, para pemimpin dunia akan hadir untuk melanjutkan KTT G20 di Indonesia yang rencananya akan digelar di Bali pada 30 hingga 31 Oktober 2022 mendatang. Lantas apa saja manfaat posisi presidensi G20 bagi Indonesia? Apa yang akan menjadi fokus di sini? Ini akan saya bahas di malam hari ini. Ya pemirsa, tema Recover Together, Recover Stronger ini yang kemudian menjadi tema ketika Indonesia menjadi tuan rumah dalam KTT G20. Pertanyaan simpel dari masyarakat, apa keuntungannya? Apa yang akan didorong dan bagaimana kemudian Indonesia ini menjadikan momen ini pastinya untuk bermanfaat dalam perkembangan pemulihan perekonomian Indonesia. Saya sudah tersambung dengan narasumber saya di sini. Kembali lagi saya akan berbincang dengan beliau, Pak Usman Kansong. Selamat malam, Assalamualaikum. Yang merupakan Direktur Jenderal Informasi dan Komunikasi Publik Kementerian Kominfo. Pak Usman, selamat malam. Baik, pemirsa, sambil saya perbaiki komunikasi saya ini dengan Dirjen Informasi dan Komunikasi Publik Kominfo, perlu Anda ketahui bahwa ketika Indonesia menjadi tuan rumah dalam G20, Indonesia ini merupakan negara berkembang pertama yang didapuk diberikan kepercayaan untuk menjadi tuan rumah G20. Harusnya bangga sekali ketika Indonesia memegang lisensi atau juga presidensi G20 selama setahun penuh pemirsa, mulai dari 1 Desember hingga nanti Oktober 2022. Dan ini merupakan tongkat estafet yang diberikan dari Italia sebelumnya menjadi presidensi G20 sebelumnya pemirsa. Nah, melalui tema yang memang diusung oleh Indonesia dalam pertemuan tahun depan, Recover Together, Recover Stronger, Indonesia ingin mengajak seluruh dunia untuk bersama-sama mencapai pemulihan ini yang lebih kuat dan berkelanjutan. Ya, kembali lagi saya akan sapa ini Pak Dirjen, Pak Usman Kansong. Selamat malam Pak Usman. Malam Pak Usman Kansong, bisa mendengar suara saya dengan jelas kah? Kalau ya, saya nggak bisa dengar. Oke, baik. Saya cek lagi ya, Pak Usman Kansong bisa mendengar suara saya dengan jelas? Halo, selamat malam. Selamat malam Pak Usman Kansong. Baik, sambil saya perbaiki ya pemirsa ya komunikasi saya dengan Pak Usman Kansong, saya tambahkan lagi nih informasi untuk Anda bahwa diketahui kepercayaan untuk menjadi tuan rumah KTT G20 yang diselenggarakan di Bali tahun depan ini memang menjadi momentum pemirsa. Ada beberapa hal yang harusnya dicapai Indonesia jangka pendek bahkan juga jangka panjang. Kalau dari jangka pendek harusnya ini juga menjadi momen pemulihan pariwisata kita di mana sejumlah kepala negara akan berkumpul di Bali. Pastinya ini akan menjadi momentum kepercayaan energi positif untuk pariwisata kita. Dalam hal lainnya pasti ketika menjadi tuan rumah dalam KTT G20 bahwa terobosan kebijakan pemulihan ekonomi Indonesia ini akan disorot oleh dunia, disorot oleh sejumlah negara. Sehingga harus dipastikan bahwa kita harus berhasil dan kita yakin memang harus berhasil. Karena memang tema Recover Together, Recover Stronger ini memang diambil untuk mengajak sama-sama untuk pulih bersama di tengah kondisi pandemi COVID-19 seperti ini. Nah, selain itu yang juga menjadi momentum paling besar kita adalah investasi pemirsa. Kita harapkan
mengharapkan bahwa ini juga membuka peluang usaha-usaha semakin bersemi di momen ini. Saya akan sapa kembali ya Pak Usman Kansong. Malam Pak Usman Kansong, ini mudah-mudahan komunikasi saya sudah bisa tersambung. Pak Usman, malam. Selamat malam, Caca. Ya, oh, alhamdulillah. Pak, oke. Memang sulit gampang kalau saya membahas tema mengenai G20 ini. Karena apa istilahnya ya, kurang membumi pasti pertemuan. Memang kalangan-kalangan elit yang mengerti momen ini. Pak, boleh dijelaskan secara sederhana biar masyarakat kita mengerti. Apa sih Pak manfaatnya kita menjadi tuan rumah KTT G20 ini? Iya, presidensi Indonesia di G20 ya, bahwa kita sekarang ini presidensi itu bisa diartikan keketuaan, artinya kita menjadi ketua untuk tahun 2022. Nah, manfaatnya itu apa? Tentu saja ada banyak manfaat ekonomi yang bisa kita peroleh dengan kita menjadi penyelenggara G20 tahun 2022. Kalau diperkirakan, diprediksikan secara ekonomi akan ada penambahan PDB sekitar 7 triliun. Ya, itu dari mana? Dari perputaran penyelenggaraan. Ya, itu dari sisi PDB. Kemudian dari sisi masyarakat tentu akan mendapat banyak manfaat dari penyelenggaraan G20. Misalnya UMKM. Ya, UMKM ini nanti di lokasi-lokasi penyelenggaraan ada sejumlah kota yang menjadi lokasi penyelenggaraan seperti Jakarta, Bali, Labuan Bajo, Medan, Surabaya. Ini akan menghidupkan hotel misalnya, penginapan. Ya, bukan saja bintang 5 tetapi juga sampai bintang 3, kemudian homestay ini akan hidup, kemudian souvenir UMKM ini juga akan dikonsumsi ya oleh peserta G20 maupun oleh pemerintah sebagai souvenir buat para peserta di G20. Nah, jadi itu manfaatnya. Belum lagi nanti ada investasi yang masuk. Pasti manfaatnya sangat besar buat tenaga kerja ya. Ada lowongan kerja, ada kesempatan kerja kalau investasi itu masuk. Oke, Pak, apa sih yang difokuskan dalam pertemuan ini? Kita pasti kita akan bertemu dengan ribuan delegasi penting, bahkan juga sejumlah bentuk kerjasama ekonomi internasional kita juga akan bertemu. Ini bagaimana, Pak? Iya, jadi ada 3 fokus. Presiden menyampaikan 3 fokus dalam presidensi G20 Indonesia. Yang pertama adalah Health Global Architecture. Jadi dalam arsitektur kesehatan global ini kita akan menggemakan keseimbangan atau kesetaraan dalam urusan kesehatan dunia. Karena sekarang ini ada ketimpangan. Misalnya dalam vaksinasi saja negara-negara Afrika baru 20-an% yang divaksinasi, sementara negara-negara maju itu sudah 70, 80, 90%. Ini salah satu contoh saja. Ya. Yang kedua adalah ekonomi digital atau transformasi digital. Kita tahu bahwa COVID-19 ini mengakselerasi transformasi digital. Ekonomi juga sudah menggunakan teknologi digital, misalnya e-commerce gitu. Yang ketiga adalah transisi energi. Kita tahu bahwa dunia menghadapi persoalan lingkungan, pemanasan global. Karena itu transisi energi dari energi fosil ke energi baru dan terbarukan itu menjadi fokus pembicaraan di dalam G20. Baik, Pak Usman Kansong, kita tahu bahwa kita akan bertemu dengan banyak peluang dalam hal ini, apalagi kita menjadi tuan rumah. Tapi memang kondisinya saat ini pandemi, Pak. Bagaimana mengatasi hal ini? Apalagi ada varian Omikron yang juga perlu diwaspadai. Ya, kita tentu menerapkan protokol kesehatan secara ketat. Ya, semua anggota delegasi yang akan mengikuti secara offline, mengikuti secara langsung, tentu saja ada persyaratannya. Ya, misalnya sudah vaksinasi dosis lengkap, kemudian juga harus melalui PCR dan berbagai protokol kesehatan yang kita siapkan. Ya, kemudian juga kita menyelenggarakan pertemuan-pertemuan secara hybrid. Ya, misalnya kemarin di bulan Desember ada finance track meeting misalnya, itu dilakukan secara hybrid.
ada delegasi yang datang ke Bali, tetapi ada delegasi yang mengikuti melalui Zoom. Misalnya Menteri Keuangan Italia dan Menteri Keuangan India itu mengikuti secara Zoom. Jadi kita tetap menerapkan protokol kesehatan dan dalam 2 kali pertemuan, yaitu Sherpa Track di Jakarta dan kemudian Finance Track, itu tidak ada yang positif COVID-19 karena kita memang menerapkan protokol kesehatan secara ketat begitu. Baik, nanti sesaat lagi saya akan tanya kepada Pak Usman Kansong mulai dari pertanyaan-pertanyaan simpel dari masyarakat. Apakah kita memang akan sebegitu yakinnya bahwa ketika kita menjadi tuan rumah KTT G20, ekonomi kita akan pulih di tahun 2022? Seperti apa? Sesaat lagi. Ya, kembali di Apa Kabar Indonesia Malam, kembali saya tanyakan kepada Pak Usman Kansong. Pak, mohon diberikan penjelasan juga kepada masyarakat yang mungkin masih pesimis kita akan pulih ekonominya di tahun 2022, momentum kita menjadi tuan rumah ini Pak. Seberapa kita bisa optimis bahwa tahun 2022 ini kita akan cemerlang, ekonomi akan pulih karena momen G20 ini? Iya, prediksi banyak mengatakan bahwa ekonomi Indonesia akan tumbuh positif di tahun 2022. Ini ditambah lagi dengan penyelenggaraan G20 yang tadi saya sampaikan, yang akan ada penambahan PDB kita sebesar 7 triliun lebih. Dan juga ini akan menghidupkan perputaran atau roda ekonomi karena adanya konsumsi-konsumsi, adanya belanja-belanja baik pemerintah, BUMN, maupun juga belanja delegasi, ya, karena delegasi datang ke Indonesia itu atas biaya sendiri, ya, apakah itu transportasinya, apakah itu hotelnya, ya, apakah itu konsumsinya, ataupun mungkin ketika mereka ingin membeli paket-paket wisata yang nanti akan kita pasarkan juga. Nah, dari situ saja kita tahu bahwa ada efek domino dari penyelenggaraan G20 di Indonesia. Artinya apa? Ada roda ekonomi yang berputar. Apalagi kalau nanti ada investasi-investasi yang masuk. Saya sudah mendapatkan informasi ada sejumlah negara yang tertarik berinvestasi di Indonesia dalam konteks G20. Nah, ini kita harus manfaatkan momentum itu karena investasi sekali lagi juga akan menciptakan lapangan pekerjaan. Baik Pak, sebenarnya kalau misalnya kita saat ini menjadi tuan rumah itu artinya bahwa kebijakan pemulihan ekonomi Indonesia ini juga sedang disorot ya Pak ya pastinya. Bahwa tidak ada kata lain kita harus berhasil seperti itu. Iya, jadi salah satu argumentasi atau indikator kenapa Indonesia menjadi presidensi G20 adalah karena kita sukses ya dalam menjaga keseimbangan antara pemulihan kesehatan dan pemulihan ekonomi. Nah, maka itu negara-negara G20 meminta Indonesia untuk menjadi presidensi G20 tahun 2022 ini begitu. Negara-negara lain bisa belajar ya bagaimana Indonesia menanggulangi COVID baik dari sisi kesehatan maupun dari sisi ekonomi. Baik Pak, pastinya peluang ada, tantangan juga ada. Nah, tantangan ini apa saja Pak? Atau mungkin masyarakat Indonesia ini harus apa untuk mendukung juga supaya G20 ini bisa berlangsung secara maksimal, aman, damai sehingga goals kita tercapai? Ya, tantangannya tentu saja seperti disampaikan oleh Presiden bahwa kita ingin semuanya menjadi konkret ya dalam G20, bukan omong-omong saja, bukan seminar saja, bukan diskusi saja. Dia harus konkret ya. Konkretnya salah satunya adalah ya dalam bentuk misalnya investasi, kerjasama, MOU begitu. Nah, masyarakat Indonesia karena itu juga harus berpartisipasi dalam penyelenggaraan G20. Ya, jadi bukan cuma awareness, bukan cuma tahu ada G20, tetapi juga masyarakat terlibat ya dalam penyelenggaraan G20 dan bahkan kemudian masyarakat akan mempersepsi dan bersikap secara positif terhadap G20 ini dan pemerintah akan menyiapkan sarana-sarana bagi masyarakat untuk berpartisipasi begitu. Misalnya UMKM. Nah, nanti untuk Kominfo sendiri nanti akan menyelenggarakan pameran digital misalnya di Bali nanti pada KTT
bulan Oktober atau November nanti begitu. Baik, program prioritas itu apa sih Pak dalam forum ini? Ya, program prioritas seperti saya sampaikan tadi ada 3 hal. Ya, ada 3 hal, arsitektur kesehatan global, kemudian transformasi digital, dan transisi energi. Nah, untuk Kementerian Kominfo sendiri, kami ini mendapat tugas working group ya. Jadi kita mendapat tugas digital ekonomi working group. Nah, prioritasnya ini macam-macam. Ya, ada 3 hal. Nomor 1 adalah literasi konektivitas pasca COVID. Ya, kemudian yang kedua adalah literasi digital, dan ketiga yang menjadi fokus dari Kominfo adalah data flow. Ya, data flow, free data flow with trust, dan Baik. data flow yang sifatnya ya memang harus diatur ya sekarang ini ya, karena data ini kan sekarang menjadi tumpuan, menjadi hal yang penting ya untuk menggerakkan ekonomi kita. Baik. Terima kasih Pak Usman Kansong. Mudah-mudahan masyarakat mengerti, harus berbangga bahwa ini merupakan suatu prestasi untuk Indonesia. Kita menjadi tuan rumah, jaga selalu kondisi yang kondusif untuk masyarakat Indonesia. Harus ditahan dulu, situasi kondusif harus terjaga pemirsa sampai pagelaran KTT G20 ini. Terima kasih Pak Usman Kansong.